Seolah-olah ini lagu teman-teman langsung nyanyi. Wah, gapat deh. Nah, jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Handphone Filmmaker. Nah, di episode kali ini saya akan memberikan gambaran sederhana bagaimana, apa saja yang dibutuhkan dan caranya seperti apa untuk membuat video klip walaupun teman-teman hanya bermodal handphone. Enter in Handphone Filmmaker. Handphone Filmmaker. Nah, Handphone Filmmaker, siapa aja bisa bikin film walaupun hanya bermodal HP. Nah, sebelum kita bahas, seperti biasa, jangan lupa untuk mengeklik like, subscribe, dan kalau perlu, kalau memang ini bagus, dibagikan, di-share ke teman-temannya, teman-teman semua, ya. Ada beberapa pertanyaan bagaimana cara bikin video klip. Jadi gini, disclaimer dulu ya, ini saya bagikan cara yang paling sederhana yang pernah saya lakukan dengan bermodal HP membuat video klip, katakanlah seperti itu, atau membuat karya video klip menggunakan handphone. Saya juga pernah membuat dan cukup sering juga membuat video klip yang berskala profesional menggunakan alat-alat profesional. Tetapi ini saya bagikan bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan alat tetapi tetap ingin membuat video klip. Ya, saya ngalir aja ya. Ininya ada beberapa poin. Poin paling besar adalah yang perlu dipersiapkan sebelum syuting, kemudian pada saat syuting, dan kemudian pada saat editing. Tetapi saya tidak akan praktik secara detail sekali ya. Tentu yang pertama yang dibutuhkan adalah teman-teman membutuhkan handphone ya. Ini sebelum syuting ya. Jadi sebelum syuting teman-teman sebaiknya memastikan ya teman-teman lagunya udah benar-benar bungkus, udah benar-benar jadi. Jangan pernah membuat video klip dengan lagu yang belum selesai. Maksudnya bagaimana sih? Terkadang misalnya kita membuat lagu, masih ada sedikit revisi, katakanlah kurang ini, kurang itu, tetapi secara lagu udah jadi nih. Nada, lirik udah jadi, tetapi misalnya musiknya ada yang kurang. Sebaiknya jangan, karena teman-teman membutuhkan audio yang paling terakhir dari klip yang teman-teman ingin buat. Ya, jangan membuat ibaratnya kejar waktu nih, paralel kerjanya ya. Yang penting udah ada satu audio, katakanlah draft, kemudian bikin klip. Nanti nggak ngepas, itu aja pesan saya. Nanti tidak pas. Ya, terutama dari sisi mimik bibirnya dengan lagu yang kita mainkan itu tidak pas. Ya, nanti pas ngedit pusing sendiri teman-teman ya. Udah kadung syuting, tiba-tiba nggak bisa dipakai. Nah, itu yang saya sarankan, jangan seperti sebelum syuting. Video klip itu semuanya adalah audio jadi dulu, baru dibikin videonya ya, baru nanti disinkronize pada saat editing. Nah, yang perlu disiapkan kalau saya adalah setelah pertama lagunya udah jadi, yang kedua saya edit sedikit lagunya, terutama lagu-lagu yang tidak memiliki ketukan awalan. Kecuali misalnya dia ada intro yang panjang atau mungkin ada beat yang bisa dihitung sebagai ketukan. Terutama ini tantangan untuk yang pertama, bait pertama ya. Misalnya saya menggunakan sampel di sini, lagu saya Visit Gunung Kidul Paradise. Misalnya kayak There is a place that was always forgotten. Kalau begitu take langsung nyanyi, biasanya akan keberbet nih bukan aktor, penyanyinya dalam klip. Nah, makanya pada saat sebelum syuting saya melakukan edit dulu. Jadi di awal di mana lirik itu akan dinyanyikan pertama kali, saya kasih metronom, ketukan, tek 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 ya. Bisa teman-teman di lapangan melakukan 1, 2, 3, 4 baru mulai. Tetapi itu akan menjadi tantangan karena biasanya hitungan mulut atau pikiran itu bisa berubah-berubah. Jadi teman-teman pertama pastikan teman-teman tahu beat per menit, BPM-nya dari si lagu yang teman-teman akan buat. Ketukannya tak 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 atau tak 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 tak. Nah, biasanya kalau pembuat lagu atau lagi di studio profesional tahu tuh ditanyanya berapa BPM-nya gitu. Tetapi kalau seandainya teman-teman kesulitan, download di Android ataupun di iOS ya sama aja, BPM detektor ya gitu ya. Dengan BPM detektor ini teman-teman bisa langsung kayak mendengar putar lagunya dengan dinyalakan speakernya, lalu menggunakan handphone yang satu dengan software BPM detektor sudah di-download, kelihatan nanti berapa.
Ambil rata-rata tengah, katakanlah misalnya 102, berarti itu kira-kira 100 beat per menit ya. Kemudian kalau 155 bisa jadi itu 150 beat per menit, karena dia bisa naik turun pakai BPM detektor. Jadi ancar-ancar, jadi nanti teman-teman tahu, oh BPM-nya katakanlah contohnya di sini saya visit Gunung Kidul Paradise, saya ketemunya adalah di 150 beat per menit BPM. Ya teman-teman, saya menggunakan lagu Visit Gunung Kidul Paradise. Ya, ini lagu yang saya ciptakan. Contohnya adalah lagu teman-teman ya, misalnya ya. Nanti pada saat ini diputar, teman-teman juga membuka di handphone yang digunakan ini untuk membuka BPM detector dan didekatkan dengan speaker ya dari misalnya contohnya saya laptop saya ya, sambil di play. Contohnya seperti ini. Ini kita play ya. Oke, kita buka BPM detector. Nah, ini sekitar 150 BPM. Oke. Nah, teman-teman cari di YouTube, download aja kemudian 150 BPM dalam hal ini ya. Nanti akan ada beberapa video yang isinya cuma ketukan tek 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 tek, itu dimasukkan di awal pada saat sebelum masuk ke dalam lirik pertama. Intinya seperti mengedit video, tetapi dijadikan dulu ditambah BPM. Software-nya bisa apa aja teman-teman cari, sudah saya kasih tahu tadi. Editornya bisa pakai komputer maupun pakai HP. Tinggal di editing itu dipotongnya di pas, dihitung, dirasain tuh wa ga pat tuh wa ga pat tuh, pas satu pertama itu langsung lirik pertama. Itu contoh. Nah, ini saya sudah pakai video editor ya, saya sudah masukkan. Ini kalau saya belum masukkan seperti ini ya teman-teman ya. Di lagu Visit Gunung Kidul Paradise. Nah, di lagu Visit Gunung Kidul Paradise ini sudah ada openingnya, udah tung ting ya, saya kayak gitu ya. Nih, bentar, saya pakai headset. Nah, ini kita matikan dulu. Nah, aslinya kan tidak seperti itu. Nih, tua gapat tua gapat tua gapat tua gapat tua gapat tua gapat tua. Nah, sebenarnya kayak gitu ya. Nah, ini sampel yang memang lagunya awalnya ada ketukan seperti itu. Ya, kita coba ya 140, pasti ngepas. Tua gapat tua gapat tua gapat tua. Nah, ini kalau lagunya ada ketukan di depannya seperti ini menguntungkan. Kadang ada yang lagu langsung main 1, 2, 3, 4 main, itu akan membingungkan. Contohnya misalnya lagu ini saya potong depannya ya, seolah-olah ini lagu teman-teman langsung nyanyi. Ini bingung nggak teman-teman kita kalau nyetel lagunya langsung gini? Oke, ini saya lupa matikan, kita mute dulu, sorry. Nah, misalnya seperti ini. Tahu-tahu langsung kosong. Nah, ini tidak ada persiapan, jadi biasanya dibuat dulu ketukan di depan dengan metronom seperti ini. Ya, jadi ada hitungannya, persiapannya. Tuh, wa, ga, pat, dan konstan. Tuh, wa, ga, pat, tuh, wa, ga, pat, tuh. Nah, seperti itu ya. Jadi ini di awalnya. Nah, video ini tinggal di save jadi MP3 atau videonya langsung video, nggak apa-apa, audionya bisa atau sama videonya disimpan di handphone tertentu ya, disimpan di handphone tertentu dan dijadikan patokan ketika nanti syuting di lokasi ya, di render ya, di save ya. Ini menjadi sebuah video dimasukkan ke handphone atau bisa dikonvert cuman di save as audionya MP3-nya aja ya, kira-kira kayak gitu. Pakai software apapun bisa gitu ya, pakai HP juga bisa. Ini saya simpelnya pakai komputer aja gitu biar enak saya ngendalikan ya, karena saya sama-sama HP yang ini saya gunakan ini untuk merekam video ini, jadi agak susah kalau sambil screen recording gitu ya. Nah, ini misalnya ini ya gapat tuh wa gapat deh. Nah, jadi tuh wa gapat tuh wa gapat tuh. Nah, satunya itu langsung there ya, that's lirik pertama. Itu gambarnya. Terserah teman-teman mau berapa ketukan. Saya mau 4 kali bang, terserah. Tetapi untuk lirik pertama itu tantangannya adalah si penyanyi biasanya kesulitan dalam hal kapan dia harus bernyanyi karena fokus kepada acting dia di dalam klip ya. Jadi bantu dia dengan ketukan ya.
Lebih aman seperti ini ketimbang teman-teman tuh wah gapat di lapangan ya. Tuh wah gapat itu bisa jadi beda ketukannya dan membingungkan. Nah, dengan ketukan dia bisa latihan di rumah sebelum syuting. Tuh wah gapat, tuh wah gapat, tuh. Nah, itu langsung bisa di saat syuting dimainkan. Oke, itu yang perlu disiapkan sebelum syuting. Sudah ada lagu utamanya, kemudian lagu yang sudah ditambahkan khusus untuk syuting video klip. Ya, itu yang perlu disiapkan. Nah, pada saat syuting, paling tidak teman-teman membutuhkan satu kamera HP, misalnya pakai HP ya, untuk merekam video klipnya. Dua, ada orang di belakang layar yang memegang handphone seperti saya untuk memutar musiknya yang sudah menggunakan BPM tadi. Ya, sisanya adalah tata cahaya tergantung teman-teman mau mengkondisikan klipnya seperti apa. Itu saya tidak akan bahas di episode kali ini. Ya. Jadi pada saat syuting minimal ada yang kamera personnya dan ada yang menyanyi tentunya, kemudian ada yang memegang audio ini di play. Di sini nih brutal. Ku rasakan hadirmu yang menggetar hatiku. Jaga jarak, Bro. Di mabuk asmaraku terbang. Antara dulu kau terima cintaku. Berdua terpaut di rasa yang sama. Yang pakai jaket. Jaket, standby. Menjalani hari tanpa keraguan. Hatiku Standby. dirimu satu, menyatu tanpa alasan. Jadi jangan membuat video klip pada saat syuting hanya menyanyikan, saya penyanyi apal nih, there is a place. Begitu nanti di-matchkan dengan audio aslinya itu nggak akan ketemu. Ya, meleset sedikit aja itu nggak kepake videonya. Ya, jadi pastikan ada yang ngeplay. Jadi contohnya sederhananya seperti ini. Misalnya saya contoh ya, saya acting asal-asalan aja di sini. Misalnya saya lagu ini. There is a place that was always forgotten, hiding from the sun to be awakened. Nah, ini harus di-play sampai kebutuhan framing dari video klip yang teman-teman buat. Jadi jangan tiba-tiba saya cuman merasa hafal, there is a place that was always for. Bisa jadi ada yang meleset dari tempo yang dimainkan. Itulah tantangan ketika syuting video klip adalah harus sesuai dengan tempo yang di lagu aslinya ya. Karena ini seperti lip sync dan lip sync itu nggak bisa tabrak-tabrakan atau balapan ya, salah satu lebih dulu yang mana entah bibirnya atau itu tidak bisa, sehingga tidak terkesan natural ya. Jadi pada saat syuting itu yang perlu dipastikan ya. Syutingnya, angle-nya silakan pelajari di channel ini bagaimana cara membuat angle. Itu sebenarnya kreasi dari si director atau director of photography atau camera person atau siapa yang membuat video klip ya. Untuk yang penting saya sampaikan di sini adalah gimana membuat video klip dan audionya bagaimana supaya bisa sinkronis. Itu harus dilakukan, wajib. Dari persiapan harus siapin BPM ya. Yang kedua pada saat syuting harus di-play itu lagunya sehingga benar-benar ngikut. Jadi si penyanyinya atau si yang ada di dalam video klip itu bisa mengikuti. Karena dengan diputar dia akan mengikuti tempo itu seolah-olah dia nyanyi bareng. Ya, jangan lakukan baik maupun seluruh maupun sebagiannya ya, itu nyanyi sendiri tanpa di-play lagunya. Sehingga video klipnya nggak nyambung nanti pada saat disinkronize. Gampang kan sebenarnya, silahkan dipraktekkan. Nah, yang terakhir editing. Nah, dengan kondisi yang tadi,
teman-teman ngeplay ini ya dengan musik yang tadi di play ya kan, kemudian juga penyanyi-nyanyi, nanti tinggal dipaskan aja, pasti kan kerekam tuh suara asli yang dari sini tuh, di suara asli ruangan ya pada saat syuting kerekam, itu kan enak tuh, tinggal disinkronize pada saat editing, disamakan, masukkan lagu aslinya yang bagus, audio yang bagus, kemudian ada yang tadi ya masukkan seret, udah pas, udah nggak ada yang bertabrakan, sinkronize-nya tadi dihapus deh suara asli dari syuting tadi jadi video klipnya. Nah, ini yang saya masuk tadi ya. Ini video yang sudah diambil. Kemudian ini sudah ada lagunya. Ini kita play ya. Nah, sini ya. Nah, ini kita bunyikan. Coba kita play. Benar kan? There is a place that was always forgotten, hiding from the Nah, ini masih ada suara yang tadi. Jadi ini teman-teman paskan, yang audio ini adalah audio asli dari video yang ini, sedangkan yang ini adalah audio lagunya. Ya, ini abaikan aja nih karena metronom ya. Nah, ini si audio si video ini masih bunyi, kita matikan sehingga yang berbunyi tinggal audio lagunya aja. Mari kita coba. Ya, ini tinggal ya, perhatikan sekali lagi ya. Nah, ini tinggal kita play. There is a place that was always forgotten. Nah, enak ya. Ini coba kita lagunya kita panjangin deh sedikit. Ya, dari sini katakanlah. Ya. There is a place that was always forgotten, hiding from the sun to be awakened. Nah, ya seperti itu ya sinkronisasinya ya. Jadi teman-teman, yang ini lagu aslinya, yang ini audio dari video yang tadi ya, dari video yang ini ya. Begitu sudah dicoba dibunyikan dua-duanya ya, musik kemudian suara asli dari video yang ini dibunyikan, sudah ketemu pas. Kalau sudah pas baru dimatikan suara yang asli. Jadi yang nyala tinggal musiknya aja dan videonya video yang ini. Ya. There is a place that was always forgotten. nah gampang kan? Gampang sebenarnya, tetapi butuh kreativitas tinggi untuk teman-teman ngulik dan seberapa mau teman-teman membuat video klip. Saya tidak akan membahas mengenai membuat video klip secara detail, caranya bagaimana, karena itu adalah kreasi dari orang yang membuatnya. Tata cahaya juga terserah mau bagaimana tata cahaya, kebutuhan dari cerita dari video klip itu terserah. Yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana sih membuat video klip itu dengan memperhatikan sinkron audionya walaupun menggunakan HP ya. Intinya tadi jangan lupa sebelum syuting disiapkan, pada saat syuting diputar, kemudian pada saat editing disinkronize. Gitu aja sebenarnya konsep video klip. Nah, kalau untuk bagaimana sih supaya saya bisa bikin video klip yang slow motion tapi bibirnya ngepas, pergerakannya lambat yang lainnya, saya akan bahas di episode lainnya. Silahkan jelajahi channel ini ya. Ya gitu. Nah, untuk kali ini itu dulu. Jangan lupa like and subscribe di channel ini, kemudian bagikan kalau memang ini informasinya bagus untuk tim-tim teman-teman semua nih ya. Dan lagi-lagi ini bukan untuk yang profesional, ini untuk mengenalkan kepada orang yang benar-benar baru belajar, ingin mendalami. Nanti teman-teman dengan menonton konten ini insya Allah mungkin akan semakin menggali lagi dan menjadi seorang yang profesional, menjadi seorang videografer atau menjadi seorang sinematografer yang profesional, bisa bikin klip yang luar biasa. Paling tidak ini modal dasarnya saja. Kalau ada komentar silahkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa menggunakan kalimat-kalimat yang santun. Dan insya Allah kalau memang itu sesuai dengan kapasitas saya untuk menjawab, saya pasti jawab, saya selalu jawab, tetapi jangan menuntut untuk buru-buru ya, karena kita semua pasti punya kesibukannya masing-masing. Belajar channel ini juga karena nggak cuma ngebahas soal ini, hal-hal seperti ini. Handphone Filmmaker banyak sekali episodenya, dan juga akan di channel ini juga membahas bagaimana tips liburan, tips tanaman, kemudian juga web series ada, kemudian ada video klip juga ada, banyak deh di sini, lagu-lagu juga ada, dan teman-teman juga ada tentang membahas dengan orang-orang yang terkenal dan segala macam, itu ada di channel ini, tergantung kebutuhan teman-teman ya.
Selamat mencoba dengan alat seadanya, jangan berhenti berkarya. Pokoknya apapun yang ada kita punya, maksimalkan. Dengan begitu kita bisa belajar dari karya kita sendiri sehingga karya berikutnya akan semakin baik. Oke, sekilas gitu aja dulu ya untuk di Handphone Filmmaker kali ini. Di Handphone Filmmaker siapa aja bisa bikin film walaupun hanya bermodal handphone.